pengambilan air tanah secara berlebihan guna kebutuhan penduduk dan industri, banyak yang belum menyadari hal itu cepat atau lamban bisa mengosongkan air di dalam tanah. Akibatnya permukaan tanah menurun, cadangan air menipis, dan air laut merembes mengisi kekosongan air tanah. Sementara itu, persediaan air tanah cenderung tidak bertambah karena terus berkurangnya lahan resapan air. Di Jakarta saja menurut data Dinas Pertambangan hanya 25% air hujan meresap ke dalam tanah. Sisanya langsung mengalir ke laut dan bila tidak tertampung menjadi banjir. Krisis air pun terjadi sehingga mencegah kondisi sebelum menjadi lebih parah tentu lebih baik. Karena diprediksi cadangan air tanah hanya cukup untuk kebutuhan 9 tahun ke depan. Salah satu usaha ialah mengembalikan daya resap air melalui pembuatan lubang biopori. Lubang ini menghasilkan biota yang akan membuat pori-pori di dalam tanah, sehingga air mudah meresap. Berikut tayangannya. Ada banyak cara untuk mengembalikan air masuk ke dalam tanah. Salah satunya dengan konsep lubang resapan biopori. Lubang ini dapat difungsikan untuk meresap air yang turun sekaligus mengelola sampah rumah tangga. Konsep lubang biopori bagi masyarakat umum mungkin belum begitu dikenal. Berbeda dengan sumur resapan. Namun, konsep lubang biopori mempunyai manfaat yang sama, yaitu mengembalikan fungsi air tanah. Pembuatan lubang resapan biopori ini pun sangat mudah, murah, serta tidak memakan banyak waktu. Lubang yang dibuat di permukaan tanah digunakan untuk menampung air hujan agar dapat cepat meresap ke dalam tanah. Lubang biopori ini mudah dibuat di mana saja, seperti di pekarangan rumah, selokan, bahkan di halaman sekolah. Tidak ada salahnya menggunakan konsep ini untuk mengembalikan air ke dalam tanah. Hingga bencana banjir, keringan, hingga menurunnya permukaan tanah akibat penggunaan air tanah yang berlebihan dapat dicegah. Menurut data BPLHD atau Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta menyebutkan bahwa tahun 2005, pengambilan air tanah secara berlebihan tanpa diimbangi oleh air yang masuk ke dalam tanah, serta hilangnya ruang terbuka hijau dan daerah resapan air, menyebabkan kota Jakarta mengalami defisit air sebesar 66,65 juta meter kubik per tahun. Defisit air tersebut juga berdampak pada menurunnya permukaan tanah di Jakarta. Hingga jika air laut naik, maka kota Jakarta akan terendam. Jika hal tersebut dibiarkan, dalam rentan waktu yang tidak lama lagi, Jakarta akan tenggelam. Oleh sebab itu, sudah saatnya mengembalikan fungsi air tanah yang sebenarnya. Tidak hanya digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tapi juga sebagai penyangga tanah. Kini saatnya kita berpartisipasi secara aktif untuk menolong bumi yang sedang sakit ini. Karena bumi adalah rumah yang telah memberikan kehidupan bagi kita. Bumi ini hanya satu, marilah kita menjaganya dan tidak mengotorinya. Karena hal itu hanya akan mendapatkan bencana bagi semua penghuninya, termasuk anak cucu kita. Pemirsa, sampai saat ini belum ditemukan sebuah planet seperti bumi yang bisa ditinggali manusia. Karena itu mari kita mulai bertindak nyata dari diri sendiri dan saat ini juga demi melestarikan lingkungan karena Anda adalah bagian dari inspirasi kehidupan. Demikian Dai Inspirasi, terima kasih dan sampai jumpa.